memperkuat dan memperkaya wawasan mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran. Layanan perpustakaan digital berisi. Salah satu bentuk layanan perpustakaan adalah e-katalog. Untuk membantu yang berisi aneka program layanan pendidikan, termasuk tutorial, guru pintar online, berisi informasi dan sumber rujukan dari kawasan, yang berisi aneka program layanan pendidikan, termasuk tutorial, guru pintar online, berisi informasi dan sumber rujukan dari kawasan, dan juga online course. PKBJJ tahun 2 di Hotel Novotel Semarang. Mana suaranya Fakultas Sains dan Teknologi? Oke, kayaknya kalau dari fakultas mungkin sih ya, gimana kalau misalnya kita tanya satu-satu dari kota Semarang, mau ya pertanyaannya. Panggil mobil, saya dari Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari Purwodadi Gerobokan, kebetulan saya bekerja di Kota Semarang. Oh, jauh juga dari Gerobokan ya, kerja di Semarang. Kita kasih tepuk tangannya dulu dong. Dengan bangga menyambut saudara di perguruan tinggi Jawa terdepan di Indonesia yang mengedepankan inovasi, inklusivitas, dan kualitas pendidikan tinggi. Terima kasih telah memilih UT sebagai langkah awal perjalanan akademik saudara. Pilihan ini adalah investasi tepat untuk membangun ilmu dan keterampilan sebagai bekal masa depan yang lebih baik. Dan kegiatan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, selama ini kan adik-adik selama duduk di bangku SMA, Tentunya kita sendiri yang menentukan pola belajar kita seperti apa. Betul banget. Jadi ibaratnya kalau misalnya di UT kita benar-benar harus yang namanya work balance and life balance. Betul sekali. Jangan lupa healing, Kak. Oh ya, jangan lupa healing. Nah, setelah ini kita bakal kenalan lebih dekat apa sih yang namanya sentra layanan UT. Mari kita sambutan dari Ibu Karya Salun UT Semarang kita. Ini persilakan. Terima kasih, mohon izin Bu Ramadhani semua izin berdiri nih, biar lebih dekat dengan para mahasiswa. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya tidak kalah dengan para mahasiswa yang usia puluhan. Nah, ini 71 bisa jadi rekor kita ini. Oh enggak. Kami tidak merasa direpoti, Pak. Malah justru senang dengan kehadiran Bapak yang usianya ternyata jauh di atas usia kami sudah 71. Teman-teman yang belum memakai jasa motor jangan malu-malu ya. Jadi besok dari kita sampai sekarang juga akan membawa jasa motor yang bisa melakukan
jam berapa Mas? Oh, sudah senang. Jadi numpang semua ya di Semarang ya. Numpang semua, katanya belajar. Teman-teman, sekarang sudah ada yang satu akuntansi, yang satu manajemen. Jadi di FEB semua. Jadi kira-kira masuk Karena yang awalnya nilai A dari C seperti itu Bu. Jadi kayaknya mau nggak mau nilai saya yang saya lakukan kemarin itu harus saya ulang semua. ya kalau masuk RPL bisa masuk semester kakaknya diakui seperti itu. Kemudian tanpa batas ketemuannya jadi 8 minggu separuhnya dari yang tatap muka 16 kali dan di UT itu tutornya hanya 8 minggu ujian tatap muka atau tulis atau ujian online. Nah khusus Kota Semarang itu juga ujiannya untuk online semua. Tapi kalau ujian jangan coba-coba buka HP, buka web selain ujian. Karena berukur sampai di mana kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa dalam satu semester per mata kuliah yang diambil. Ya, jadi mata kuliah A misalnya, mata kuliah Pancasila itu misalnya di modul itu harus menjadi misalnya begini. Nah itu akan diukur lewat soal-soal pada ujian akhir semester. UAS namanya ya, yang nanti tatap mukanya bisa dilaksanakan tanggal 20 dan 21 Juni. Yang online nanti ada jadwalnya ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di ilustrasi itu akan tertera di situ ujian. Ada longgaran buat ujian gitu karena milik sendiri jadi harus tahu apa namanya. Nilai hukuman yang nilainya E. Pola jawaban. Jadi teman-teman tadi yang dikatakan sama Mas Gilang itu memang ada yang namanya tutorial tatap muka. Jadi ada dua tutorial tatap muka yang kita datang ke sekolah biasanya itu yang ikut sahur. Betul sekali. Terus ada lagi yang akom. Akom itu apa sih? Akom itu apa saja Pak? Dikit banget ya. Ilmu mana suaranya? Teknologi pangan mana suaranya? Tiga orang. Yang tadi kewirausahaan, produk baru. Wah, mantap jiwa. Sains data. Pariwisata ada kah? Pariwisata. Ada satu pariwisata. Yang dari PDC mana suaranya? PDS gimana suaranya? Wah, ini berarti Bu Nusrati beneran ini. Iya Pak. Ya, ayo Pak, maju kita dari sektor semua. Ada beberapa handphone atau device yang tidak support bisa minta tolong ke temannya ya Pak. Karena di periode sebelumnya itu banyak sekali kendala di handphone teman sendiri, jadi tidak bisa akses. Bisa WA ke Semarang tadi. Nah nanti baru kita bantu untuk menggantikan foto profilnya. Nah untuk tugas itu biasanya ada di pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh ya. Nah kalau pasca 4, 7, dan 10 tadi dikirimkan pesannya. Lalu misalnya kebanyakan pada minta pemilihannya. Sedangkan kita pun yang di daerah itu tidak punya. Karena untuk yang tutor ini semua yang handle adalah
UT pusat semuanya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya terkait keperluannya, teman-teman nanti berada di sini ya, di kalender akademik. Terkait nanti kira-kira luasnya kapan juga ada. Oke, baik teman-teman, karena di sini sudah mendaftar ya kemarin ya kegiatan OSDB KBBD. Silakan nanti bisa keluar lewat pintu paling depan, bisa mengambil makanan satu dan air mineral satu. Silakan bisa dibawa pulang maupun bisa dimakan di sini. Kalau dimakan di sini silakan buang sampah pada tempatnya. Kalau saya di logo di e-learning, ngisi kehadirannya teman-teman sendiri yang mengisi, di absensinya teman-teman mengisi kehadirannya. Tapi kalau yang di layar itu yang mengisi kehadirannya adalah tutornya. Jadi tutor nanti mengabsen teman-teman satu persatu dan nanti teman-teman mungkin bisa mencari mata kuliahnya, tapi tidak akan bisa membukanya, akan dikunci ya dari tulisannya. Seperti itu. Nah mungkin ini bagi teman-teman yang kemarin sudah bayar registrasi, biasanya ada WA. Tapi lebih enak kalau sudah bisa pakai MOT-nya, wajibnya silahkan pakainya Microsoft saja, biar langsung satu link teman-teman dan nggak perlu masukkan lagi satu-satu ke sampingnya. Baik, tadi sudah kita berkenalan dengan aplikasi Selayar yang dibawakan oleh Bapak Alwi. Sekarang kita lanjut ke intinya teman-teman. Ini inti dari acara. Di mana teman-teman di sini nanti akan diajari bagaimana kita belajar, bagaimana kita membuat peta konsep, bagaimana rancangan belajar. Semua nanti kita kupas secara dalam oleh siapa Kak? Oleh Ibu Sri Sumiati. Jangan lupa siapin bukunya, Betul. siapin HP-nya. Teman-teman nggak usah takut, tugasnya nggak susah-susah amat ya. Kita belajar. Sebenarnya teman-teman sudah sering membuat perencanaan deh. Kan sudah bekerja ya. Nah, untuk perencanaan kan pasti teman-teman sudah banyak kerjanya. 12 jam. Kerjanya di mana Mbak? 12 jam. Bayarnya berarti 1,5 kali ya. Gajinya 1,5 kan maksimal 8 jam ya kerja ya. Nah, dapat liburan. Nah itu ada konsekuensinya ya, karena liburannya kan dapat banyak juga. Ini tidak usah difoto di apa, nanti ada linknya. Ada linknya. Jadi teman-teman setelah selesai linknya disampaikan ke teman-teman. Jadi santai aja nih di sini. Kemudian ya intinya di belajar mandiri deh, belajar jarak jauh itu, dan niatnya kalau kita sudah selamat pagi
berapa jam sehari? Berapa? 21 Juni. Sekarang tanggal berapa? 8 Februari. Kira-kira ada berapa hari? 4 bulan. 1 bulan berapa hari? 30. Kalau 4 bulan berapa hari? 120. Main berapa hari? Kalau dikumpulin, kalau main berapa hari? Kalau dikumpulin 3 hari. Ya? Ya, jadi nanti hitungnya sampai ke situ. Gitu ya. Jadi budaya belajar harus diganti. Kalau kemarin kan kalau mau ujian baru belajar. Nah kalau itu tidak bisa seperti itu deh. Yang sudah terima modul, ya, modulnya tebal-tebal kan. Nah, jadi nanti ada triknya dari Bu Norma. Jadi sosialisasi jangan ditinggalkan deh. Karena kita punya tetangga, punya saudara seperti itu. Jangan bilang saya punya duta ya, saya tidak mau undangan, tidak boleh deh. Walaupun datangnya juga tidak harus lihat, atau bisa setelah atau sebelum. Yang menarik, Silakan teman-teman bisa cerita. Monggo. Teman-teman santai saja. jangan tegang-tegang. Pengalaman menarik apa aja? Iya. Di masalah belajar. Ini pintar ya. Pengalaman Anda waktu sudah pernah kuliah di perguruan tinggi, waktu belajar di SMA atau SMIA atau SMK? Jujur pas SMA malas belajar Bu. Terus Terus setelah SMA aku pergi ke Jepang. berarti bukan nyanyi Jepang ini. Nanti nyanyi ya. Habis ini nyanyi. Saya sukanya lagu dangdut bukan Jepang. Oh ya aku perlu Nanti aku lihat. Di Jepang berapa tahun? Saya di Jepang 1 tahun kemudian pulang karena nggak betah. Kontraknya berapa tahun? Kontraknya harusnya 3 tahun Bu, tapi karena memang di perusahaan saya itu ada sedikit masalah, terus saya tuh orangnya memang nggak bertahan kerja Bu. Jadi nggak pulang kayak gitu. Pulang dipotong. Pulang kan dipotong kalau belum waktu. Oh ya enggak Bu, soalnya saya kan modal sendiri Bu, nggak ada utang-utang PT. Tapi di Jepang juga harus belajar. Saya dulu sama semangatnya tuh belajar bahasa Jepang. Enggak yang pariwisata. Oh, Ada. oh akhirnya enggak sebatang kara. Mas siapa namanya? Nanti bikin grup. Oh aku senang sekali. Nanti bikin grup ya. Masa berdua doang Bu? Long. Mbak, Terima kasih. jangan lupa cari partner nanti ya. Nggak ada cuma 1 doang Mas. Apa pindah prodi aja saya? Terima kasih Mas Dewati. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saya ambil prodi PG PAUD, saya mengajar di TK PGN. Kalau untuk menilai sebenarnya bidang ya Bu, karena SD, SMP, SMA itu kan sistem nilainya angka. Kalau di TK itu pakainya perkembangan siswa, jadi tidak bisa sama. Iya. Tergantung siswanya. Jadi jelas ya. Melihat Tergantung siswanya. Bukan tutor yang pelit, nggak ada yang pelit. Jadi tergantung siswanya sudah tiga apa belum. Kalau belum harus di. iya, ada motorik anak untuk motorik halus menulis itu kan satu dengan yang lain juga berbeda. Jadi membaca pun juga sama. Terima kasih. Nah, ini rencana belajar tujuan jangka panjangnya adalah contoh ini ya.
Ini hanya contoh memperoleh gelar sarjana, kemudian waktunya tergantung waktunya ya. Kalau yang RPL kan ada yang nggak sampai 4 tahun, jadi tergantung masing-masing. IPK-nya 4 tadi ya. Akhirnya nanti kan enak komunikasinya. Hukum ada? Komunikasi? Komunikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak komunikasi banyak. Karena ada juga. Nanti pas istirahat itu nanti bisa misalnya pojok sana komunikasi, sini hukum, sini manajemen, PDSD. Salah satu jadi adminnya dibuat grup, kan enak. Kalau ada apa-apa bisa saling tanya menjawab. Ya, Kak Semarang baik. Ibu nanti fasilitasi. Oke. Ya. Sehari, mungkin ya. Mungkin kalau waktu libur, benar, ya. Jadi harus realistis yang dapat kita lakukan. Kalau kita kerjanya malam, jangan buat jadwal di malam hari. Kalau kerjanya siang atau pagi, ya jangan jadwalnya di jam kerja kita, gitu ya. Tapi ada tempat kerja yang bisa untuk belajar kalau nggak sibuk ya. Tapi ada juga yang kerjanya berapa? Ayo hitung-hitungan 19 ya. 6 kali 3 18, satu mata kuliah 14 KS berarti 18 ditambah 1 19 SKS. Teman-teman bawa bilingnya atau buka AB, AB-nya berapa SKS? 17 ya. Paham ya? Terus mereka kurikulum. Ada yang RPM? Ya, non-sipas. Jadi ambilnya hati-hati ya kalau non-sipas. Kalau mata kuliah prasyarat harus lebih dulu diambil untuk mengambil mata kuliah berikutnya, biar kita belajarnya lebih mudah. Ya. Kemudian kalau ujian kan lihat di KTPU nanti ya, kartu tanda peserta ujian. Kalau yang jamnya bentrok biasanya ya boleh, tergantung maunya teman-teman seperti apa. Atau setiap hari satu mata kuliah sudah boleh, ya. Kira-kira cukup nggak kalau 9 minggu? Kalau itu saya selalu ngikutin. Jadi sebelum saya ke UT, cara belajar ini sebenarnya sudah saya terapkan dari dulu dan itu sangat efektif. Karena saya selama saya semester 1 sampai semester 6 ini alhamdulillah nilainya juga tidak mengecewakan. Itu sampai pernah dapat 4,00 sampai IP semesternya, dan hari ini saya sudah kumlot. Dan itu tuh cara belajarnya kalau misalnya teman-teman nggak tahan untuk belajar 1 jam sehari, dipaksa 30 menit tapi fokus. Jadi no distraction. Kayak misalnya ada HP gitu kan, kadang gatel pengen buka TikTok, buka IG. Nah, HP-nya dibuang dulu ya. Iya, gitu. Jadi cara belajar yang ampuh itu satu dengan yang lain beda-beda teman-teman. yang penting disiplin dirinya. Betul sekali. Ini Bu, ada yang mau bertanya dari Iya. mahasiswa kita? Ayah ada yang mau bertanya? Berdiri, perkenalkan namanya sama dari jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Salita Fitri dari Prodi Manajemen. Aku izin bertanya ya, kan nanti tugasnya tuh ada soal yang contoh tadi, kayak monitor mingguan kayak itu. Nah, sedangkan tuh deadline tugasnya tuh mepet ya Bu. Jadi kan kalau pas upload tugas, kan itu harus evaluasi bukan. Nah, sedangkan deadline-nya mepet, jadi
kosong aja, tapi nanti kita evaluasi sendiri atau kita mestinya dalam 1 minggu aja kayak gitu? Diisi aja mau dievaluasinya kapan gitu. Jadi hasil evaluasinya memang belum ada kan? Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Rasakan kalau saya salah langkah. Salah langkah, maka dari itu saya ingin kembali kuliah lagi. Saya juga sebagai Biro Perjalanan Wisata sudah 12 tahun ini mendirikan Biro Perjalanan Wisata. Kalau pengalaman saya itu lebih daripada kita membaca, itu lebih baik kita meringkas, merangkum. Karena dari pengalaman saya kan dulu saya tidak pintar, tapi dalamnya itu saya suruh jadi tutor sebaya. Kalau merangkum itu kita bisa membaca dan juga menulis tanpa kita sadari. Kalau kita menulis itu kita juga membaca ya Bu ya. Jadi pada saat kita menulis dan membaca, daya ingat kita itu akan lebih double. Kadang kalau kita, pengalaman saya kalau hanya pakai stabilo kan kita hanya membaca sekali. Tapi kalau kita menulis, kita bisa membaca, menulis dan membaca lagi. Jadi itu bisa saya terapkan dan kita lebih nyentel buat merangkum ya untuk kita ke depannya. Cukup itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih dan punya pengalaman lagi? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang terhormat, mohon petunjuk. Sebetulnya saya ingin mengerti seperti apa sih buku modul itu. Oh ya Pak. Barangkali teman-teman yang dari angkatan manajemen, barangkali ada yang membawa, boleh pinjam sebentar. Ini ada contoh yang bahasa Indonesia Bapak. Oh iya. Di registrasi Bapak ada nggak bahasa Indonesia? Webnya ditutup itu antara pukul 00 sampai 0.30 untuk maintenance. Jam 24 dari jam 00 sampai setengah 1 pagi. Nah setengah 1 pagi sampai 24. Pukul 24 itu buka terus. Tapi kan itu kan ada diskusinya. Artinya kan berarti diskusinya tidak berjalan secara langsung gitu. Enggak. Oh, berarti tanggapannya kita cuman bukan diskusi langsung dengan tutor, tapi kita hanya memberikan tanggapan nanti dinilai. Iya. Berarti bukan diskusi ya, cuma ngasih tanggapan, istilahnya gitu aja. Atau nanti ada tanggapan dari tutornya di bawahnya gitu. Ada dari tutornya, ada dari temannya sendiri. Oh. Berarti kan bukan secara ya. Saya mau cari satu bangsa, saya mau wawancara nih. Topiknya seputar peta konsep tadi ya, dalam artian penjadwalan tadi. Menurut teman-teman ya, ketika teman-teman membuat jadwal, itu teman-teman akan mengaturnya bagaimana dan realisasinya itu mau bagaimana? Ayo jadi satu Mbak Nati. Kalau misalnya nggak ada, nanti tak suruh nyanyi loh, ya nggak? Iya. Kalau nggak ada, tadi katanya Setiawati mau nyanyi koplo, ayo. Nanti saya carikan teman Mbak, saya carikan teman. Ayo kita taruh yuk. Kita nyanyi dangdut koplo kita. Tapi itu joget tuh ya. Kalau misalnya cuma duduk aja lah, jadi kita nggak usah nyanyi. Oke, teman-teman diingatkan sekali lagi. Jangan lupa ya bikin. Jadi setelah akhir sesi PKBJJ ini bakal ada pengumuman siapa aja yang kontennya paling bagus bakal dapat 3 hadiah yang kece habis dari UT. Jangan lupa teman-teman, kesempatannya sampai akhir sesi
orang tua. radio yang ngasih materi masa enggak? Ada lagi. Oh. Bukan kita udah kali sama sekarang jauh. Oh salah tiga, maaf kalah. Oh kalah kawin. Duit. Ibu paling. Jurusan apa? Propaganda. Kearsipan. Pintar berarti ya. Ya. Siapa yang dari kearsipan juga? Adakah Yang kasih bantuan penangkaran. yang sadar yang belum? Ya. Kalau kearsipan tuh fisik ya? Oh iya pasti dong. Setuju banget. Oke itu pasti murah. Mudah diakses. Kalau mudah diakses. Ya. Ya. Belum rasa ya weh. Belum. Sendirian. Gak apa-apa, tak temenin. Prodi juga sepi soalnya. Kalau urusan bikinnya kayaknya semuanya suka deh. Terus kenapa motivasinya? Kebetulan aku tuh suka jalan-jalan mbak. Oke, jalan-jalan. Terus Iya aku punya keinginan buat diriin perusahaan tour travel keliling dunia. Berarti kok ada saingannya Mbak Eka itu? Oh, ada sama. Siapkan kamu juga Mbak ya. oke, nggak saling nanti bisa hubungi ini ya. Kalau misalnya itu suruh jadi di depan jadi marketing ya. Materi dan kita hanya meringkas di papan ataupun dikasih udah dikasihkan sama oleh guru. Terus kali ini saya harus meringkasnya sendiri, mempelajari sendiri gimana caranya saya bisa paham mengenai modul ini, dari isinya apa aja, terus yang bakalan keluar yang terpenting itu apa aja nih. Laboratorium pengantar akuntansi ini Pancasila, kemudian
sini mata kuliahnya perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik. Terus modul yang mau dibaca ini modul berapa? Mau dibaca modul 1 tentang kalau kegiatan belajar itu berarti merupakan bagian dari apa? Kegiatan belajar merupakan bagian dari apa? Kegiatan belajar merupakan bagian dari adalah kalimat atau ada kata-kata yang sulit untuk dipahami, kemudian ada fase atau paragraf penting dibilang seperti itu, dan kalau menarik kan ada itu ya. Tadi kalau ada backup itu kan yang menarik apa? Alzheimer. Jangan, kalau saya sarankan jangan sebutkan kata kosong ya, dalam matematika tidak ada gunaan kosong, nol ya. Jadi supaya tidak salah kaprah, nanti punya anak juga ini kosong, HP-nya kosong sekian, diarahkan atau dibiasakan dengan membaca itu ya, karena tidak boleh dengan kosong. Kalau anggota bilangan ya, anggota himpunan bacanya kosong. Diri Universitas Terbuka 2026, tujuan dan target belajarnya dari Busumi ini, tujuan belajarnya apa, target belajarnya apa. Misalnya tujuan belajarnya lulus sarjana ekonomi atau lulus sarjana manajemen dalam 4 semester dengan IP 4, misalnya itu. Di pokok ini. Jangan berarti kan tidak senang dapat IP 4 ya. Kemudian target belajarnya, contohnya target belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sudah makan siang nih Mas Alwi. Teman-teman ada yang merasa kehilangan kacamata ketinggalan di kamar mandi putih? Oh Silakan. iya. Oke, teman-teman, ini kan sekarang udah jam makan siang, ya kan? Nah, ini udah mendekati akhir sesi. Tadi ada yang nih kita nanti ngomongin biar bisa pada foto bareng. Boleh. Gitu. Terus teman-teman minta tolong untuk pengumpulan tugas. Untuk pengumpulan tugas silakan nanti dibuat satu lembar dalam bentuk PDF, bukan Word, bukan Excel, ya teman-teman. Dalam bentuk PDF diunggah harinya. Itu paling lambat Tanggal 11. Gimana Mas kesan dan kesannya acara 2 hari ini? Ayo Mas, kesan-kesannya. Kesan-kesannya sangat menyenangkan. Terutama kita mahasiswa jadi tahu cara-cara kuliah di UT yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lalu tadi sudah cowok, sekarang saya mau cewek. Gimana Kak kesan dan kesannya? Untuk kesannya, karena beberapa hari ini UT sangat digoreng netizen, jadi lebih tahu yang aslinya tuh kayak gimana sistem-sistemnya seperti itu. Terjawab secara nyatanya tuh gimana aslinya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesan-kesannya. BTW. MAAFX adalah lalu yang kedua dengan akun Endah Hamawati 13. Silakan masuk depan. Ya, ada. Mawati. Oh, ada sama
akun underscore Rosa underscore NR. Silakan Pak maju ke depan. Kemudian yang terakhir dengan akun underscore Alvin ALPYNT. Kita kasih tepuk tangan buat ini akun. Wah, silakan Pak Ya. Bilal dan Pak Ali Ya. bisa Kita mewakilkan. tanya dulu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul Persania dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Alfianti. Saya dari Prodi Manajemen. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman juga semua. Ya, habis ini sebelum makan, foto baru lagi. Iya, silakan teman-teman bisa Ini untuk mengenal satu sama yang lain, nanti akan saya berikan juga informasi mengenai grup WhatsApp dari khusus mahasiswa baru yang 2025 genap ini. Gitu. Jadi biar UT semangat, sukses, sukses, sukses. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Silakan untuk kembali. Kalau pada selama ini nanti berkumpul ya pakai paut ya. Ya, harus semangat aja, jangan sekarang. Nanti berkumpul, oke? Ya, pengen tahu nanti berkumpul, nanti nggak selesai. Makan dulu, ya gabung dulu. Sama kali dulu. Adakah di sini teknologi? Teman-teman, nanti kalau sudah selesai makan, bisa minta tolong untuk bekas makanannya dikumpulkan di flashback di depan. Kemudian nanti akan dikumpulnya. buat yang sosialisasi ke depannya teman-teman dulu. Grupnya, oke? Beri tepuk tangan yang meriah.